Di era modern seperti saat ini, kecanggihan teknologi dan gadget telah menggeser permainan tradisional. Menemukan permainan tradisional tak semudah dulu. Kini anak lebih suka berdiam di atas tempat tidur dan bermain dengan gadgetnya. Atau pergi ke mall yang menyediakan arena permainan anak modern. Tumbuh kembang dan pendidikan anak tak hanya seputar berhitung dan membaca saja. Wisata edukasi alam juga diperlukan sebagai bentuk tadabbur atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk mengisi waktu luang anak sambil belajar, tak ada salahnya mengenalkan anak kembali kepada alam. Wisata edukasi alam untuk anak kini semakin berkembang. Salah satunya wisata edukasi alam yang dekat dengan pusat ibu kota Jakarta yang terletak di Sentul, Bogor ini bisa menjadi pilihan. Meninggalkan aktivitas sekolah sejenak dan memberikan waktu luang di luar kegiatan sekolah menjadi hal yang menyenangkan untuk anak, melalui permainan yang penuh dengan unsur edukatif. Di Sentul Fresh kita menyajikan pengalaman yang berbeda. Kemudian satu hal bahwa di sini akses kita sangat cepat ya. Jadi setelah dari keluar tol itu hanya 15 menit itu sudah sampai ke lokasi farm, sehingga memang beberapa sekolah itu memilih Sentul Fresh itu karena faktor kedekatan. Jadi jaraknya itu dekat. Dan yang kedua adalah memang di sini kita private. Kita fokus ke edukasi, terutama edukasi anak-anak yang usia di bawah kelas 3. Awalnya adalah saya memang usaha sapi perah itu, sebelum usaha sapi perah itu saya usaha ayam broiler. Nah, pada saat usaha ayam broiler itu menurun, itu orang tua saya dan saya sepakat untuk membuat usaha sapi perah. Nah, sapi perah ini berjalan sekitar 2 tahunan, siklusnya masih bagus, tapi setelah 2 tahun sudah mulai mengalami gejolak, yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi artinya pengeluarannya lebih besar dari pendapatan, sehingga hasil minus. Nah, dari hasil minus itu saya berkesimpulan bahwa kita harus membuat suatu usaha baru yang ada hubungannya dengan susu. Nah, saya pilih membuat yogurt, khususnya es yogurt, dan satu lagi membuat wisata edukasi. Berlibur ke perkebunan atau peternakan menjadi hal yang baru untuk anak. Dengan bermain di kebun yang luas, anak juga bisa mendapatkan pengetahuan baru seperti mengenal jenis tumbuhan dan lebih mencintai lingkungan. Pertama kali tiba di lokasi EduFarm ini, anak-anak berkumpul di pendopo untuk mendengarkan materi presentasi mengenai profesi petani dan peternak. Hal apa saja yang dapat ditemui di lokasi EduFarm ini, serta manfaat susu dan bagaimana cara bertani dan beternak yang dikemas dengan humor dan bahasa yang ringan, sehingga mudah untuk dipahami oleh anak. Sasaran utama adalah anak-anak sekolah, terutama usia sekolah TK dan SD. Kita lebih memfokuskan kepada kelas dari toddler sampai dengan kelas 3 yang lebih banyak pengunjung di sini. Kenapa? Karena pada saat usia-usia tersebut memang membutuhkan pengalaman, membutuhkan sentuhan, jadi kegiatan motorik dan sensoriknya itu lebih ditekankan di Sentul Fresh. Tujuannya adalah agar peserta didik atau siswa-siswi itu dapat lebih mengetahui tentang bagaimana sih peternakan itu, apakah profesi peternak itu memang menjanjikan. Kemudian kita juga lebih mendekatkan integrated farming itu, jadi anak-anak bisa merasakan sensasi berinteraksi langsung dengan binatang, melihat langsung sapinya seperti apa, memerah itu seperti apa, dan juga menanam itu seperti apa. Dan juga ada satu hal juga yang lebih asik, mungkin menangkap ikan ya. Jadi anak-anak juga mengeksplorasi bagaimana sih caranya menangkap ikan dan merasakan menangkap ikan seperti apa. Ya, di sini anak-anak akan ditemani oleh seorang pemandu yang siap memberi penjelasan ketika anak-anak sedang asyik memberi makan beberapa hewan peliharaan, seperti rusa, memberi makan kelinci, hingga menangkap ikan di kolam. Tanpa takut panas, kotor maupun basah, semua anak-anak tampak riang. Sesekali beberapa dari mereka bertanya tentang kebiasaan hewan-hewan tersebut kepada pemandu. Alhamdulillah ya, sejauh ini sangat senang sekali anak-anak bisa dibawa ke sini. Karena ini kan pengalaman belajar yang nyata sekali buat anak-anak. Karena ketika di kelas mungkin anak-anak belajarnya hanya melihat gambar, kemudian dari cerita. Kemudian ketika diajak ke sini, anak-anak antusias sekali sambutannya. Jadi sangat, wah beneran ya, apa itu Ustazah? Seperti apa? Ya nanti kita mau lihat sapi, gimana sih susu diperah. Jadi sangat luar biasa sekali bisa ada di sini hari ini. Hal unik lainnya yang bisa ditemukan di lokasi EduFarm ini
Anak-anak juga dapat melakukan observasi cacing tanah. Tanpa takut kotor atau merasa jijik, anak-anak sibuk mengorek tanah, berlomba menemukan cacing. Berinteraksi secara langsung, anak-anak tak hanya mengetahui media tumbuh cacing yang memanfaatkan kotoran sapi yang terdapat di area EduFarm ini. Namun bentuk dan rupa cacing hingga harga jual cacing yang mencapai 60 hingga 70 ribu per kilo yang digunakan untuk pakan burung. Menunggang kuda mungkin sudah biasa. Di sini anak-anak bisa mendapatkan pengalaman baru dengan menunggang sapi sambil berfoto. Puas menunggang sapi, selanjutnya anak-anak diarahkan menuju tempat pemerahan susu sapi. Ini biar susu yang kita minum itu bersih. Di peternakan, anak-anak juga dapat membedakan jenis-jenis sapi, seperti sapi perah atau sapi yang untuk dikonsumsi serta mengenal manfaat susu sapi. Anak-anak diberi kesempatan langsung bagaimana cara memerah susu sapi. Reaksinya pun beragam, mulai dari ketakutan hingga ada yang tertawa geli. Sambil memerah susu, pemandu yang menemani anak-anak terus menjelaskan mengenai ciri sapi perah, seperti berwarna belang hitam dan putih atau belang coklat dan putih. Memiliki ambing di bagian bawah perut dan segitiga putih di bagian kepala. Senang nangkap cacing, naik anak sapi, kasih makan rusa, cacing, sapi, habis itu mau nangkep burung. Senang. Sebelumnya belum pernah ke sini, tapi Ustazah sama teman-teman ngajak ke sini. Naik sapi, terus megang-megang sapi, mau kasih makan rusa, terus sekarang mau ambil burung. Dengan tangan yang kotor atau baju yang basah, anak-anak tak sekedar bermain atau pergi berlibur. Melalui tempat wisata EduFarm, anak-anak mendapatkan pendidikan dengan cara yang berbeda. TKITA Taufik Bogor ini baru pertama kali. Tapi memang kebetulan kami kan mengikuti kurikulum pemerintah ya. Kalau TK itu kan pakai tema. Kebetulan temanya yang sedang mereka pelajari sekarang adalah tentang lingkungan. Kami menggunakan tema lingkungan yaitu sekitar, terutama tentang binatang, untuk sekalian memperkenalkan binatang secara langsung pada mereka. Jadi belajar itu tidak hanya di kelas, tapi juga di luar kelas gitu. Sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang berharga dan bermakna untuk hidup mereka. Dengan adanya Sentul Fresh ini, kami berharap anak-anak bisa mengenal lebih banyak lagi binatang, yang nantinya juga harapan kami mereka jadi muncul rasa kasih sayang terhadap binatang, sehingga kedepannya nanti mereka pun ingin menjadi orang-orang yang peduli pada kelestarian binatang, tumbuhan juga, dan mungkin juga harapannya mereka menjadi orang-orang yang bisa menjaga kelestarian binatang yang ada di Indonesia khususnya. Kami juga ingin anak-anak bertambah pengetahuannya. Jadi wawasan mereka lebih luas, mereka tahu oh ternyata binatang ini misalnya rusa makanya rumput. Kemudian mereka tahu sapi, mereka tahu ternyata susu yang biasa mereka minum tuh dari sapi gitu, yang mereka tadi coba perah. Nah, itu kan sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Apalagi tadi sebelumnya sudah dijelaskan nih oleh pihak Sentul Fresh proses sapi, seperti apa sapi itu diperah kemudian menjadi menghasilkan susu yang kemudian bisa dikonsumsi oleh mereka. Mungkin itu. Udara yang sejuk dan jauh dari polusi kota besar membuat berkeliling di lokasi ini menjadi tak terasa. Di sini anak-anak juga diajarkan bahwa profesi peternak dan petani juga bisa menghasilkan banyak uang. Pembelajaran dengan melihat ke lingkungan langsung itu kan sangat berarti banget buat anak-anak ya, dan itu akan memberikan efek pembelajaran yang jangka panjang buat anak-anak sendiri. Jadi harapan saya sebagai guru taman kanak-kanak, diharapkan di seluruh Indonesia khususnya di Bogor ya,
akan banyak ditemui tempat-tempat pembelajaran edukatif yang seperti ini. Jadi banyak pilihan-pilihan. Ketika misalkan di Sentul Fest ini penuh kuotanya, jadi kita masih punya pilihan yang lain yang kualitasnya sama dengan ini paling tidak seperti itu. Selesai berkeliling, sebuah pendopo di atas kolam ikan bisa digunakan pengunjung untuk bersantai melepas lelah, sambil menikmati es yogurt yang dibuat langsung dari susu sapi yang ada di lokasi ini. Untuk menghasilkan susu segar dan yogurt yang nikmat, asli olahan rumahan di Edu Farm ini tentu saja harus menggunakan susu sapi yang berkualitas. Pakan, perawatan, dan kebersihan kandang juga diperhatikan. Susu yang baru diperah pun langsung diolah untuk menjaga kesegarannya. Satu, kita memperhatikan sapi harus keadaan bersih. Kedua, ambing. Ambing itu kantong susu, jadi ambing itu mesti jaga, jadi kualitas susu jadi mesti bagus. Nah, ketiga dari makanan, dari segitiga dari semacam tempat kita harus mesti bersih. Jadi kualitas susu itu bisa bersih lah ibaratnya. Pertama-tama kita harus pakai merah, pakai ember. Kita bersihkan ambing dulu, satu persatu kita tarik ambingnya. Kalau misalnya normal semua, baru kita ambil susunya. Habis diambil susunya, lalu kita masukin can, disaring dulu ya can ya. Kalau kita merah misalnya pagi aja, kualitas susu bakal jelek. Jadi kita merah di sini 2 kali, pagi sama siang. Jadi kualitas susu itu ibaratnya normal. Di Edu Farm ini terdapat 50 ekor sapi peranakan Friesian Holstein dengan 28 ekor sapi produktif yang mampu menghasilkan susu segar 10 hingga 25 liter per hari per ekor. Dalam sehari, jumlah susu yang dihasilkan dari seluruh sapi produktif sebanyak 25 liter per hari yang digunakan untuk membuat es yogurt dan susu segar aneka rasa. Tak sekedar mengenal berbagai olahan yang menggunakan susu sapi seperti susu cair, keju, es krim atau coklat, anak-anak juga bisa mengetahui cara pembuatan yogurt yang tak kalah bergizi dan menyehatkan. Di Edu Farm ini, susu yang baru diperah pada pagi hari langsung dimasak dengan api kecil hingga lapisan lemak naik ke atas permukaan. Susu yang telah dimasak kemudian diberi larutan gula asli dan didinginkan selama 2 jam. Setelah dingin, susu siap diberi starter atau biang yogurt dengan proses 8 hingga 12 jam. Yogurt yang baik akan tercampur sempurna antara cairan susu dan biang yogurt. Yogurt yang rusak biasanya terdapat endapan di bagian atas di mana cairan susu dan yogurt tidak menyatu sempurna. Dari pembuatan sih kita dari kebersihan, dari kualitas produksi, dari kualitas bahan juga kita perhatiin. Terus dari cara bikinnya, kan susunya kita ambil dari peternakan di sini, kita masak kurang lebih 2 jam lah gitu. Kita menggunakan api yang sedang, nggak terlalu besar. Soalnya kalau terlalu besar itu bisa pecah juga ke susunya, bisa gosong gitu. Sampai lemaknya itu menggumpal, itu udah matang gitu. Kalau awal sih memang sulit, kalau udah biasa sih enggak, soalnya kita kan pakai ukuran juga. Kalau awal ngiket sih memang sakit ke tangan gitu, kalau udah biasa udah enggak. Usaha membuat es yogurt ini bukan tanpa kendala. Proses memasak susu yang benar, pencampuran biang yogurt, warna makanan, dan perisa rasa dengan takaran yang pas, hingga pemasaran. Ide itu sebenarnya tidak serta-merta terjadi karena memang saya perlu pencarian beberapa lama, sehingga kita coba membuat es yogurt dulu seperti yang ada di belakang ini. Kami menjual itu door to door, dari awal itu kita jual ke sekeliling tempat sini, kemudian baru kita jual ke luar seperti daerah Bekasi, Cikarang, kemudian Jakarta. Nah, setelah itu saya ada mendapatkan ide dari teman, itu mereka membuat wisata untuk anak-anak TK dan SD.
Nah dari situ saya mengambil kesimpulan kenapa tidak saya coba juga di tempat saya, sehingga lahirlah Sentul Fresh EduFarm program itu untuk wisata edukasinya. Nah dari situ kita start sekitar tahun 2013 kita memulai usaha SEO dan wisata edukasi Sentul Fresh EduFarm program. Setelah tercampur sempurna, yogurt disaring agar menghasilkan cairan yang lebih halus. Dengan tambahan perisa rasa buah dan pewarna makanan, yogurt yang sudah jadi pun siap di-packing dengan kemasan yang menarik dan dibekukan di freezer. Dengan kemasan stik berukuran kecil dan pilihan aneka rasa buah, tentu saja menarik untuk anak-anak. Rasanya yang segar dan enak, tak hanya disukai oleh anak-anak, tetapi juga dewasa. Yogurt juga bisa dijadikan pilihan pengganti susu jika anak sulit mengkonsumsi susu. Jadi kalau dari segi lemaknya saya melihat yogurt itu mengandung lemak lebih tinggi daripada susu biasa. Tetapi kehebatan dari yogurt itu adalah adanya bakteri Lactobacillus atau Streptococcus yang itu akan menyeimbangkan flora yang ada di dalam tubuh kita, sehingga seseorang bisa mempunyai pencernaan yang bagus ketika dia mempunyai kebiasaan mengkonsumsi yogurt. Jadi dan yogurt itu merupakan bagian dari produk sapi perah atau dairy product ya. Sehingga anak-anak yang tidak doyan susu, kalau dia mau minum yogurt, dia bisa memperoleh kalsium dari yogurt tadi ya. Tentu saja ada produk-produk yang lain. Produk sapi perah itu banyak. Ada yogurt, ada keju, ya, ada mentega, itu merupakan produk-produk sapi perah. Sehingga kalau anak kita tidak doyan susu itu tidak berarti dunia sudah kiamat. Ya masih ada produk lain yang bisa dinikmati. Kalau dia mau makan yogurt itu bagus. Pencernaan itu kan merupakan otak kedua yang dimiliki oleh seorang manusia. Jadi kalau seseorang pencernaannya baik, maka insya Allah tubuhnya akan sehat. Dan yogurt dengan komposisi bakteri baik yang banyak di dalam produk itu akan memperbaiki saluran cerna seseorang. Ya, jadi kalau kita membeli yogurt, apabila ukurannya terlalu kecil, itu tidak akan mendatangkan manfaat dari bakteri baik yang diinginkan tubuh kita, ya. Maka kalau kita melihat bungkusan yogurt atau kemasan yogurt, itu mungkin sekitar 150 sampai 200 cc, ya, dan itu merupakan takaran untuk kita bisa memperoleh manfaat positif dari bakteri yang ada di dalam yogurt tadi, ya. Jadi tentu saja kita pilih yogurt itu ukurannya yang pas, ya. Terlalu sedikit tidak mendatangkan manfaat, terlalu banyak khawatirnya malah menimbulkan persoalan pencernaan. Melalui EduFarm, anak-anak tak sekedar mempelajari langsung mengenai habitat dan makhluk hidup, tetapi juga mengenai pemanfaatan hasil peternakan dan pertanian yang dapat mereka rasakan secara langsung.